Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang begitu tenang, sering memilih diam, namun diam-diam hidupnya penuh badai fitnah dan ujian? Itulah gambaran mereka yang lahir di Weton Legi. Terlihat sederhana, penyabar, bahkan disenangi banyak orang tua dan anak-anak kecil. Tapi siapa sangka, di balik wajah yang teduh, tersimpan kisah perjalanan batin penuh luka, kekuatan, dan kesunyian yang hanya bisa ditanggung oleh jiwa mereka sendiri. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri spiritualitas dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Weton Legi dalam tradisi Jawa sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki aura teduh, seolah membawa kesejukan dimanapun mereka berada. Mereka mudah diterima, entah itu di tengah keluarga, pertemanan, atau lingkungan baru. Namun paradoksnya, justru karena kelembutan hati dan sikap yang tidak suka menonjolkan diri, banyak dari mereka sering dimanfaatkan. Kebaikan hati yang tanpa pamrih kerap disalahartikan. Tidak sedikit yang tega menitipkan beban, bahkan melemparkan kesalahan kepada orang Legi. Fitnah pun sering menimpa, walau sebenarnya mereka tak bersalah. Tapi bukannya membalas, orang Legi lebih memilih diam, menelan luka, dan membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Ada satu ciri khas yang jarang disadari orang lain. Mereka suka menyendiri. Bukan karena membenci keramaian, melainkan karena batin mereka selalu mencari ketenangan. Mereka lebih betah duduk di tepi sawah, berjalan di tengah hutan, atau sekadar termenung di kamar dalam hening, daripada berbaur di keramaian yang penuh hiruk-pikuk. Di balik kesunyian itulah mereka menyusun kekuatan. Banyak orang yang lahir di Weton Legi memiliki ketahanan mental luar biasa. Mereka bisa saja menangis dalam hati, tapi di hadapan orang lain tetap tampak kokoh. Bahkan saat badai masalah menimpa, orang Legi jarang meminta pertolongan. Mereka memilih menyelesaikan masalah sendiri dengan cara yang kadang tak pernah dimengerti orang di sekitarnya. Menariknya, meskipun kerap diuji dengan fitnah dan kesalahpahaman, aura mereka tetap disukai banyak orang, terutama anak-anak dan orang tua. Anak kecil sering menempel, merasa nyaman dalam dekapan energi mereka. Orang tua pun seolah melihat ketulusan sejati dalam pribadi orang Legi. Di balik semua itu, tersimpan perjalanan hidup yang penuh rahasia. Mari kita ikuti kisahnya dalam 6 bab yang akan membuka mata. Bagaimana Weton Legi diuji, bagaimana mereka bertahan, dan apa rahasia kekuatan gaib dalam diri mereka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas kisah mistis Weton Legi, kekuatan dalam kesunyian dan ujian hidup yang tak terlihat. Dari kebaikan menjadi korban fitnah. Bayangkan ada seorang anak kecil bernama Raka, lahir pada pasaran Legi. Sejak kecil, Raka dikenal berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak pernah membantah orang tua, selalu patuh pada guru, dan rela mengalah ketika bermain dengan teman-temannya. Jika ada rebutan mainan, Raka lebih memilih diam dan menyerahkan miliknya. Banyak yang memujinya. Anak ini baik sekali, hatinya halus. Tapi siapa sangka, kebaikan itu justru menjadi awal dari ujian panjang dalam hidupnya. Di sekolah, ketika ada masalah justru Raka yang sering ditunjuk. Pernah suatu hari kelas gaduh karena ulah teman-temannya. Namun guru malah menegur Raka yang duduk tenang di bangkunya. "Kamu yang paling besar harusnya bisa mengingatkan teman-teman. Jangan diam saja," katanya. Raka hanya menunduk, padahal ia sama sekali tidak ikut membuat keributan. Seiring bertambah usia, keadaan itu tidak banyak berubah. Raka yang pemalu, pendiam, dan tidak suka membantah, sering dijadikan kambing hitam. Temannya terlambat setor tugas kelompok, namanya yang dicatat. Ada barang hilang di tempat kerja, bisikan fitnah menyebut namanya. Ia hanya bisa menghela napas. Mengapa aku yang selalu dituduh? Namun bukannya marah, Raka justru memilih diam. Ia tahu, membela diri pun tidak akan mengubah pandangan orang lain. Diam bagi orang Legi bukan tanda kalah,
tapi cara mereka menjaga hati agar tidak makin terluka. Inilah salah satu misteri weton legi. Mereka mampu menahan sakit hati yang dalam tanpa harus membalas dengan kebencian. Kisah Raka hanyalah gambaran kecil dari perjalanan hidup orang legi. Banyak di antara mereka yang mengalami hal serupa. Kebaikan hati dimanfaatkan, kelembutan dianggap kelemahan, dan ketulusan dibayar dengan fitnah. Seakan-akan kehidupan memang sengaja menguji mereka lewat jalan yang paling pedih, yaitu salah paham dan tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Namun, apakah orang legi berhenti berbuat baik? Tidak. Anehnya, meski sering dikhianati, mereka tetap memiliki hati yang tulus. Mereka tahu, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah beban. Maka mereka memilih menunggu, percaya bahwa waktu dan kebenaran akan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Orang Jawa zaman dahulu meyakini bahwa weton legi memang laku prihatin. Hidup mereka tidak bisa lepas dari cobaan, terutama dalam bentuk batin. Fitnah, salah paham, dan pengkhianatan adalah guru yang mengajarkan mereka arti sabar dan kuat. Semakin sering mereka dituduh, semakin tebal pula lapisan kesabaran yang menutupi jiwa mereka. Hingga suatu saat mereka menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, seperti batu karang yang tetap berdiri meski ombak terus menghantam. Namun apakah diam mereka berarti tidak ada luka? Tentu saja ada. Di balik tatapan mata yang tenang, sering tersimpan air mata yang tak terlihat. Orang legi terbiasa menangis dalam hati, menanggung rasa perih sendirian, dan membiarkan dunia melihat mereka seolah baik-baik saja. Inilah rahasia terbesar mereka. Kekuatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang mampu bangkit kembali. Meski hati sudah berkali-kali hancur, dan fitnah hanyalah awal. Hidup orang legi masih menyimpan banyak misteri. Mengapa mereka begitu suka menyendiri? Mengapa mereka lebih memilih kesunyian daripada keramaian? Apa yang sebenarnya mereka cari di balik diam panjang yang sering disalahpahami? Dari kebaikan menjadi korban fitnah. Bayangkan ada seorang anak kecil bernama Raka, lahir pada pasaran legi. Sejak kecil, Raka dikenal berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak pernah membantah orang tua, selalu patuh pada guru, dan rela mengalah ketika bermain dengan teman-temannya. Jika ada rebutan mainan, Raka lebih memilih diam dan menyerahkan miliknya. Banyak yang memujinya. Anak ini baik sekali, hatinya halus. Tapi siapa sangka, kebaikan itu justru menjadi awal dari ujian panjang dalam hidupnya. Di sekolah, ketika ada masalah justru Raka yang sering ditunjuk. Pernah suatu hari kelas gaduh karena ulah teman-temannya. Namun guru malah menegur Raka yang duduk tenang di bangkunya. Kamu yang paling besar harusnya bisa mengingatkan teman-teman. Jangan diam saja, katanya. Raka hanya menunduk, padahal ia sama sekali tidak ikut membuat keributan. Seiring bertambah usia, keadaan itu tidak banyak berubah. Raka yang pemalu, pendiam, dan tidak suka membantah, sering dijadikan kambing hitam. Temannya terlambat setor tugas kelompok, namanya yang dicatat. Ada barang hilang di tempat kerja, bisikan fitnah menyebut namanya. Ia hanya bisa menghela napas. Mengapa aku yang selalu dituduh? Namun bukannya marah, Raka justru memilih diam. Ia tahu, membela diri pun tidak akan mengubah pandangan orang lain. Diam bagi orang legi bukan tanda kalah, tapi cara mereka menjaga hati agar tidak makin terluka. Inilah salah satu misteri weton legi. Mereka mampu menahan sakit hati yang dalam tanpa harus membalas dengan kebencian. Kisah Raka hanyalah gambaran kecil dari perjalanan hidup orang legi. Banyak di antara mereka yang mengalami hal serupa. Kebaikan hati dimanfaatkan, kelembutan dianggap kelemahan, dan ketulusan dibayar dengan fitnah. Seakan-akan kehidupan memang sengaja menguji mereka lewat jalan yang paling pedih, yaitu salah paham dan tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Namun, apakah orang legi berhenti berbuat baik? Tidak. Anehnya, meski sering dikhianati, mereka tetap memiliki hati yang tulus. Mereka tahu, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menambah beban. Maka mereka memilih menunggu, percaya bahwa waktu dan kebenaran akan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Orang Jawa zaman dahulu meyakini bahwa weton legi memang laku prihatin. Hidup mereka tidak bisa lepas dari cobaan, terutama dalam bentuk batin. Fitnah, salah paham, dan pengkhianatan adalah guru yang mengajarkan mereka arti sabar dan kuat. Semakin sering mereka dituduh, semakin tebal pula lapisan kesabaran yang menutupi jiwa mereka. Hingga suatu saat mereka menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, seperti batu karang yang tetap berdiri meski ombak terus menghantam. Namun apakah diam mereka berarti tidak ada luka? Tentu saja ada. Di balik tatapan mata yang tenang, sering tersimpan air mata yang tak terlihat.
Orang Legi terbiasa menangis dalam hati, menanggung rasa perih sendirian, dan membiarkan dunia melihat mereka seolah baik-baik saja. Inilah rahasia terbesar mereka. Kekuatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang mampu bangkit kembali. Meski hati sudah berkali-kali hancur, dan fitnah hanyalah awal. Hidup orang Legi masih menyimpan banyak misteri. Mengapa mereka begitu suka menyendiri? Mengapa mereka lebih memilih kesunyian daripada keramaian? Apa yang sebenarnya mereka cari di balik diam panjang yang sering disalahpahami? Kesunyian yang dipilih bukan dipaksakan. Semakin bertambah usia, Raka mulai menyadari sesuatu tentang dirinya. Ia memang bukan tipe yang nyaman berada di tengah keramaian. Teman-temannya senang nongkrong, bercanda keras di warung kopi, atau berteriak-teriak di lapangan bola. Tapi Raka lebih memilih duduk di teras rumah, memandang sawah yang hijau, atau mendengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Orang-orang sering salah paham. "Kenapa kamu jarang kumpul?" tanya seorang temannya. "Ah, kamu itu sombong, nggak mau gabung," sindir yang lain. Padahal bukan begitu. Raka bukannya membenci keramaian, ia hanya merasa bahwa jiwanya lebih tenang dalam kesunyian. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di balik sepi justru ia menemukan kekuatan. Malam hari adalah saat favoritnya. Ketika orang lain sudah lelap, ia duduk di halaman, menatap bintang. Di sanalah ia sering berbicara dalam hati, kadang berdoa, kadang sekadar mengadu pada langit. Ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta ketika tidak ada suara manusia yang mengganggu. Kesunyian bukanlah penjara baginya, melainkan rumah jiwa. Disitulah ia bisa melepaskan semua luka yang ia pendam. Fitnah, salah paham, dan sakit hati yang ia telan diam-diam, perlahan terurai saat ia menyendiri. Yang unik, kesukaan orang Legi pada kesunyian ini sering membuat mereka tampak misterius. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kok dia betah sekali menyendiri? Bahkan ada yang menuduh mereka menyimpan rahasia gelap. Padahal rahasia itu sederhana. Mereka hanya butuh ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak semua orang mengerti bahwa ada jiwa-jiwa yang terlalu peka dengan hiruk-pikuk dunia. Orang Legi adalah salah satunya. Energi mereka cepat terkuras di tengah keramaian, tapi bisa pulih kembali ketika duduk dalam diam. Seiring waktu, kebiasaan menyendiri itu membentuk pribadi yang dalam. Mereka terbiasa merenung, memikirkan makna hidup, dan mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah habis. Mengapa aku sering difitnah? Mengapa aku selalu diuji? Apa yang sebenarnya dicari hidup dariku? Inilah rahasia terbesar mereka. Kekuatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang mampu bangkit kembali meski hati sudah berkali-kali hancur. Dan fitnah hanyalah awal. Hidup orang Legi masih menyimpan banyak misteri. Mengapa mereka begitu suka menyendiri? Mengapa mereka lebih memilih kesunyian daripada keramaian? Apa yang sebenarnya mereka cari di balik diam panjang yang sering disalahpahami? Kesunyian yang dipilih bukan dipaksakan. Semakin bertambah usia, Raka mulai menyadari sesuatu tentang dirinya. Ia memang bukan tipe yang nyaman berada di tengah keramaian. Teman-temannya senang nongkrong, bercanda keras di warung kopi, atau berteriak-teriak di lapangan bola. Tapi Raka lebih memilih duduk di teras rumah, memandang sawah yang hijau, atau mendengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Orang-orang sering salah paham. "Kenapa kamu jarang kumpul?" tanya seorang temannya. "Ah, kamu itu sombong, nggak mau gabung," sindir yang lain. Padahal bukan begitu. Raka bukannya membenci keramaian, ia hanya merasa bahwa jiwanya lebih tenang dalam kesunyian. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di balik sepi justru ia menemukan kekuatan. Malam hari adalah saat favoritnya. Ketika orang lain sudah lelap, ia duduk di halaman, menatap bintang. Di sanalah ia sering berbicara dalam hati, kadang berdoa, kadang sekadar mengadu pada langit. Ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta ketika tidak ada suara manusia yang mengganggu. Kesunyian bukanlah penjara baginya, melainkan rumah jiwa. Disitulah ia bisa melepaskan semua luka yang ia pendam. Fitnah, salah paham, dan sakit hati yang ia telan diam-diam, perlahan terurai saat ia menyendiri. Yang unik, kesukaan orang Legi pada kesunyian ini sering membuat mereka tampak misterius. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kok dia betah sekali menyendiri? Bahkan ada yang menuduh mereka menyimpan rahasia gelap. Padahal rahasia itu sederhana. Mereka hanya butuh ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak semua orang mengerti bahwa ada jiwa-jiwa yang terlalu peka dengan hiruk-pikuk dunia. Orang Legi adalah salah satunya. Energi mereka cepat terkuras di tengah keramaian, tapi bisa pulih kembali ketika duduk dalam diam. Seiring waktu,
Kebiasaan menyendiri itu membentuk pribadi yang dalam. Mereka terbiasa merenung, memikirkan makna hidup, dan mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah habis. Mengapa aku sering difitnah? Mengapa aku selalu diuji? Apa yang sebenarnya dicari hidup dariku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab dalam keramaian. Jawabannya hanya bisa didengar ketika hati benar-benar sunyi. Ada sebuah malam yang tidak pernah Raka lupakan. Malam itu hujan turun deras, petir bersautan, dan listrik di rumahnya padam. Orang lain mungkin akan merasa takut, tapi Raka justru merasakan ketenangan yang aneh. Ia menyalakan lilin, duduk sendiri di dekat jendela, mendengarkan suara hujan. Dalam hening itu ia merasakan sesuatu. Jiwanya ditempa bukan untuk keramaian, melainkan untuk kesunyian. Sejak saat itu ia makin yakin bahwa menyendiri bukan kelemahan. Justru dari situlah lahir kekuatan yang membuatnya mampu bertahan di tengah fitnah dan cobaan. Kesunyian adalah guru, dan ia adalah murid yang setia belajar. Namun apakah kesunyian cukup untuk membuat orang Legi bertahan? Karena tidak, di balik semua itu, mereka masih harus menghadapi ujian lain, ketahanan mental. Dan itulah yang akan kita temukan di bab berikutnya, ketika hidup benar-benar menekan dan jiwa Legi harus membuktikan bahwa mereka bisa tetap berdiri meski dihantam badai. Mental baja yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, hidup Raka tidak menjadi lebih mudah. Justru semakin dewasa, cobaan datang silih berganti. Seakan-akan, nasib memang sengaja menguji dirinya. Ketika mulai bekerja di sebuah kantor kecil, Raka menghadapi masalah besar. Ia seorang pegawai baru, penuh semangat, selalu bekerja sepenuh hati. Namun karena sifatnya yang pendiam dan tidak pandai membela diri, ia justru sering dijadikan sasaran. Teman kerjanya yang malas sering melempar tanggung jawab padanya. Jika ada kesalahan, namanya yang dicatat atasan. Bahkan suatu kali, ada laporan keuangan yang kacau karena ulah orang lain, tetapi entah bagaimana semua tuduhan mengarah pada Raka. Ini pasti kamu yang salah, bentak atasannya. Raka hanya diam, menunduk meski hatinya perih. Dalam benaknya ia ingin berkata, "Aku tidak melakukannya." Tapi ia tahu, kata-kata itu tidak akan mengubah pandangan siapapun. Hari itu ia pulang dengan langkah berat, menahan air mata yang hampir jatuh. Tetapi bukannya menyerah, ia justru bertekad dalam hati. Aku harus kuat. Kalau aku berhenti hanya karena difitnah, maka aku benar-benar kalah. Inilah yang membedakan weton Legi dengan yang lain. Mereka mungkin terlihat rapuh, tapi sebenarnya jiwanya ditempa untuk tahan banting. Seperti baja yang dipanaskan berulang kali, lalu dipukul, ditempa, dan ditempa lagi. Semakin keras pukulan, semakin kuat baja itu jadinya. Hidup memang tidak pernah memberi jalan mudah untuk orang Legi. Mereka sering harus jatuh, berkali-kali kehilangan kepercayaan, dikhianati teman dekat, bahkan ditinggalkan orang yang mereka cintai. Namun anehnya mereka tidak pernah benar-benar hancur. Selalu ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka bisa bangkit lagi, meski hati sudah porak-poranda. Raka pun merasakannya. Ada kalanya ia ingin menyerah, meninggalkan semua. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada kekuatan aneh yang muncul dari dalam dirinya. Kekuatan itu berbisik, "Bertahanlah. Semua ini hanya ujian. Jika kamu sabar, waktumu akan tiba." Ketahanan mental orang Legi inilah yang sering membuat orang lain kagum. Dari luar mereka tampak biasa saja, tidak banyak bicara, tidak suka menonjol. Tapi ketika badai datang, justru mereka yang paling kuat berdiri. Banyak orang runtuh ketika menghadapi fitnah, kehilangan pekerjaan, atau dikhianati pasangan. Tapi orang Legi mampu melewati itu semua, meski dengan air mata dan luka yang disembunyikan. Mereka adalah pejuang sunyi yang jarang mendapat pengakuan, tapi sesungguhnya memiliki hati sekeras karang. Namun ujian demi ujian itu membuat mereka tampak semakin misterius. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berdiri, meski sudah jatuh berkali-kali? Apa rahasia di balik keteguhan itu? Jawabannya ada pada kekuatan batin mereka, yang tumbuh dari kesabaran panjang dan kesunyian yang mereka cintai. Hati orang Legi adalah samudera, dalam, luas, dan mampu menampung gelombang apapun. Namun kekuatan mental ini bukan hanya membuat mereka bertahan. Ada hal lain yang mengejutkan. Meski sering diperlakukan tidak adil, orang Legi justru disukai banyak orang, terutama anak-anak dan orang tua. Ada daya tarik tersembunyi yang memancar dari mereka, sesuatu yang membuat orang lain merasa aman dan nyaman berada di dekatnya. Daya tarik tersembunyi, dicintai anak-anak dan orang tua. Ada satu hal yang sering membuat Raka heran. Meski dirinya sering difitnah, dimanfaatkan bahkan disalahpahami,
Tetap saja ada orang-orang yang begitu menyayanginya tanpa alasan jelas. Anak-anak kecil misalnya, setiap kali ia pulang kampung dan duduk di teras rumah neneknya, anak-anak tetangga selalu berlarian menghampiri. Mereka memanggil namanya dengan riang, menempel di sisinya, dan tak segan bercerita panjang lebar tentang hal-hal sederhana. Ada rasa aman yang mereka rasakan ketika bersama Raka, seolah aura teduhnya menenangkan jiwa polos mereka. Orang tua pun demikian, banyak yang merasa nyaman bercerita padanya. Bahkan sering menitipkan doa-doa, "Nakmu ini anak baik, seringlah datang ke sini. Rumah jadi terasa adem," kata seorang tetua desa suatu kali. Raka hanya tersenyum meski dalam hati bertanya, "Apa benar aku membawa keteduhan itu?" Inilah salah satu misteri weton Legi. Meski hidupnya penuh luka, aura mereka tetap memancarkan kelembutan batin. Orang Jawa kuno percaya, Legi memiliki getaran halus yang bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa murni, seperti anak-anak dan orang tua yang berhati bersih. Bahkan ada kisah menarik di sebuah malam Jumat Kliwon. Raka pulang larut setelah bekerja, tubuhnya lelah dan pikirannya penat. Di jalan desa yang sepi, ia bertemu seorang nenek renta yang membawa kayu bakar. Tanpa banyak bicara, ia segera membantu nenek itu. Anehnya, meski sudah malam dan tubuhnya sangat letih, Raka merasa justru ada energi tenang yang menyelimuti dirinya. Nenek itu menatapnya lama dan berkata, "Nak, kau ini anak Legi ya?" Raka terkejut. Ia tak pernah menyebutkan wetonnya kepada siapapun. Nenek itu tersenyum samar, lalu melanjutkan, "Anak Legi memang begitu. Meski sering disakiti, mereka tetap punya cahaya dalam hati. Cahaya itu yang membuat orang lain merasa nyaman." Ucapan itu melekat di benak Raka. Sejak saat itu ia mulai percaya bahwa mungkin benar ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Ia mulai memahami bahwa keteduhan bukan sekadar sikap, tapi juga anugerah dari langit. Namun, daya tarik tersembunyi ini seringkali membuat orang Legi terjebak dalam dilema. Karena disenangi banyak orang, ada pula yang mendekat hanya untuk memanfaatkan ketulusan mereka. Banyak teman yang datang saat butuh bantuan, tapi pergi saat Raka sendiri kesulitan. Dan anehnya ia tetap menolong tanpa banyak menuntut balasan. Seolah ada magnet dalam dirinya. Semakin ia disakiti, semakin banyak pula yang diam-diam mengaguminya. Anak-anak tetap menempel, orang tua tetap menaruh kasih, dan bahkan orang asing pun sering merasa nyaman berlama-lama berbicara dengannya. Inilah bukti bahwa weton Legi menyimpan daya tarik yang tidak kasat mata. Daya tarik yang tidak lahir dari harta, rupa, atau kata-kata manis, melainkan dari ketulusan hati yang telah ditempa oleh banyak penderitaan. Tapi, apakah daya tarik ini membuat hidup mereka lebih mudah? Tentu tidak, sebab pada akhirnya, orang Legi tetap harus menanggung luka sendirian. Meski banyak yang menyukai mereka, mereka tetap memilih menyimpan sakit hati dalam diam, tanpa membebani siapapun. Dan itulah yang akan kita lihat di bab berikutnya. Bagaimana seorang Legi menanggung luka, menyembuhkannya sendiri, dan melangkah lagi dengan hati yang penuh rahasia, menanggung luka sendiri, menyembuhkan dengan diam. Hidup mengajarkan Raka satu hal penting. Tidak semua luka bisa diceritakan. Meski banyak orang menyukainya, meski anak-anak menempel padanya dan orang tua menghormatinya, ketika hatinya hancur, ia selalu memilih diam. Pernah suatu kali ia jatuh cinta pada seorang gadis. Gadis itu manis, lembut, dan seolah mengerti ketenangannya. Raka memberanikan diri membuka hati, sesuatu yang jarang ia lakukan. Namun takdir berkata lain. Ketika hubungan itu mulai serius, muncul fitnah kejam yang menuduh Raka tidak setia. Gadis itu akhirnya menjauh, meninggalkannya tanpa sempat mendengar kebenaran. Malam itu Raka berjalan sendirian di jalan desa yang gelap. Langkahnya berat, dadanya sesak, dan matanya panas menahan air mata. Tidak ada seorang pun tempat ia bersandar. Bahkan pada sahabat terdekatnya pun ia tak bisa bercerita. Ia ketahui tangis hanya bakal memperomik keadaan. Maka ia duduk sendirian di tepi sungai. Angin malam berhembus dingin. Suara gemericik air menemaninya. Di sanalah ia membiarkan air matanya jatuh, bercampur dengan suara alam yang sunyi. Tidak ada pelukan yang menenangkannya. Tidak ada kata-kata penghibur. Hanya kesunyian yang menjadi sahabat sejati. Beginilah cara orang Legi menyembuhkan diri. Bukan dengan melampiaskan amarah. Bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan diam. Luka mereka bukan hilang begitu saja, tapi perlahan terurai oleh waktu dan keikhlasan. Mereka percaya, jika luka diceritakan ke banyak orang justru akan semakin dalam. Maka lebih baik menanggungnya sendiri sampai hati kembali tenang. Orang lain sering melihat mereka kuat,
seolah tak pernah goyah. Padahal kekuatan itu lahir dari banyak malam penuh tangis yang tak pernah terlihat. Orang Legi tahu bagaimana caranya menangis tanpa suara, tersenyum di depan banyak orang meski hatinya berdarah. Justru dari kesendirian itu mereka menemukan obat. Ada doa-doa lirih yang mereka panjatkan dalam diam. Ada bisikan hati yang menguatkan. Ada keyakinan bahwa segala sakit bukan untuk melemahkan, tapi untuk menempa jiwa. Banyak orang gagal memahami sisi ini. Kenapa kamu tidak cerita? Kenapa kamu diam saja? Tanya seorang teman. Raka hanya tersenyum. Baginya, bercerita tidak selalu menyelesaikan masalah. Kadang diam justru lebih menyembuhkan. Inilah rahasia terbesar orang Legi. Kesendirian bukan kutukan, melainkan jalan menuju kesembuhan. Luka yang mereka tanggung sendirian justru membuat hati mereka lebih lapang. Mereka belajar mengikhlaskan, belajar menerima, hingga pada akhirnya luka itu berubah menjadi kebijaksanaan. Namun apakah hidup orang Legi hanya tentang luka dan diam? Tentu tidak. Ada sesuatu yang jauh, lebih besar menanti mereka, sebuah kedamaian yang mereka temukan ketika bersatu dengan alam. Sebab bagi orang Legi alam bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sumber kekuatan batin. Dan itulah yang akan kita jelajahi di bab terakhir sebelum penutup, bagaimana kesunyian alam menjadi pelukan terindah bagi jiwa Legi yang penuh luka. Disukai banyak orang, kekuatan mental yang teruji. Di balik semua luka, fitnah, dan kesunyian yang sering menjadi sahabat orang berweton Legi, ada satu hal yang membuat mereka berbeda, aura ketulusan yang memancar tanpa dibuat-buat. Mereka mungkin jarang bicara, sering memilih diam dalam keramaian, namun justru diam itu yang menimbulkan rasa nyaman bagi orang lain. Tak sedikit orang yang merasa teduh saat berada di dekat mereka. Anak-anak misalnya seringkali tanpa sadar mendekat, menggenggam tangan mereka, atau sekadar tersenyum. Ada ketenangan yang terpancar seolah orang Legi adalah sosok yang bisa dipercaya tanpa syarat. Begitu pula dengan orang tua, seringkali mereka menaruh rasa sayang lebih, bahkan menitipkan doa dan harapan karena melihat kesabaran dan keikhlasan yang jarang ditemui. Orang Legi memang tidak mudah membagikan isi hati. Mereka lebih sering menanggung beban sendiri. Namun dari situlah kekuatan mentalnya ditempa. Badai masalah yang datang silih berganti tidak membuat mereka runtuh, melainkan semakin kuat. Seperti bambu yang lentur diterpa angin, orang Legi mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan tanpa kehilangan akar dirinya. Kisah-kisah hidup mereka seringkali penuh ujian, dikhianati, dimanfaatkan, bahkan difitnah. Tetapi justru dari sana lahirlah pribadi yang sabar, matang dan arif. Mereka tidak mudah mengeluh, tidak mudah jatuh hanya karena cibiran orang. Bagi mereka, luka hanyalah bagian dari perjalanan menuju keteguhan. Inilah yang membuat orang Legi disukai banyak orang. Mereka tidak pernah memaksakan diri untuk terlihat hebat, tidak pernah memohon perhatian, tetapi hati mereka yang tulus membuat siapapun betah berlama-lama di dekatnya. Bagi sebagian orang, Legi adalah sahabat yang tak tergantikan. Bagi sebagian lain, Legi adalah telaga yang menyejukkan jiwa. Dan bila hidup adalah perjalanan panjang penuh rintangan, maka orang berweton Legi adalah pejalan sunyi yang tetap teguh melangkah, sekalipun jalan setapak di depannya gelap dan terjal. Kekuatan mentalnya sudah teruji, membuatnya bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Meski ia sendiri kerap berjalan dalam kesunyian, hidup orang berweton Legi adalah perjalanan panjang yang tidak sederhana. Sejak awal mereka sudah ditempa dengan ujian, dari sering dimanfaatkan, difitnah, hingga harus terbiasa menyendiri. Banyak orang mungkin akan runtuh jika menanggung semua itu. Tetapi Legi justru berbeda. Mereka memilih diam, memilih tenang, memilih jalan sunyi meski hatinya penuh luka. Kesunyian yang mereka cintai bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Dari kesunyian itulah mereka menemukan cara untuk menenangkan diri, menyembuhkan luka, dan kembali berdiri ketika dunia seolah bersekongkol menjatuhkan mereka. Mereka terbiasa menyesuaikan diri, mencari solusi sendiri tanpa banyak bergantung pada orang lain. Dan di balik itu semua, ada cahaya yang membuat mereka istimewa, ketulusan hati. Orang Legi tanpa sadar dicintai banyak orang, terutama anak kecil yang merasakan keteduhan mereka, dan orang tua yang melihat kesabaran serta kedewasaan yang jarang dimiliki. Bagi dunia luar, Legi mungkin hanyalah pribadi pendiam, namun bagi mereka yang mengenalnya lebih dalam, Legi adalah telaga yang menyejukkan jiwa. Kekuatan mental orang Legi telah terbukti, ditempa badai, diuji fitnah, dihantam kesendirian, namun tetap kokoh.
Mereka adalah pejalan sunyi yang berani menapaki jalan penuh kerikil tanpa mengeluh. Dan ketika sampai di ujung perjalanan, mereka bukan hanya bertahan, melainkan juga menjadi cahaya kecil yang mampu menuntun orang lain dalam kegelapan. Inilah rahasia orang berweton legi. Hidupnya mungkin tidak selalu mudah, namun kesabaran dan keteguhannya menjadikannya sosok yang layak dihormati. Mereka adalah lambang dari jiwa yang lembut namun kuat, sunyi namun penuh arti, terluka namun tetap mampu mencintai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.